ولا مستقبل عليها. سيبي ضحكتك عليكي عليكي لايقة. يا من حياتي ما فيكيش غلطان، أجنبية طيب ولا انت خلطان. نجمة مسكت فيها ولا مستقبل عليها. سيبي ضحكتك عليكي عليكي لايقة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Silvia Junaidi dengan NIM 1052200111. Saya dari kelas 3H, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Hukum Politik dengan dosen pengampu Ibu Masburiah SAG MPhil. Baiklah, di sini saya akan mengambil tema amanah dalam Islam. Dari tema yang saya pilih tersebut, ada satu ayat yang berkenaan dengan tema tersebut, yaitu ayat Al-Quran Surah An-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war-rasula wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul atau Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Quran Surah Anfal ayat 27. Baiklah, di sini saya akan menafsirkan ayat yang saya baca tadi. Ayat ini menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama ialah larangan berkhianat kepada Allah dan Rasul. Ini mencakup hal-hal seperti tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul, melanggar larangan-larangannya, serta memperolok ajaran Islam. Yang kedua ialah larangan berkhianat kepada amanah. Amanah bisa berupa harta yang dititipkan, jabatan yang diberikan, janji yang diucapkan, atau rahasia yang diketahui. Amanat harus dijaga dan dipenuhi sebaik-baiknya. Ayat ini menegaskan bahwa larangan berkhianat berlaku meskipun amanat itu kecil atau tidak ada yang melihat. Kesimpulan dari ayat tersebut adalah ayat ini mengajarkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan kesetiaan. Ini penting dalam menjalin hubungan dengan Allah, Rasul, dan sesama manusia. Ayat ini membawa konsekuensi berupa keberkahan hidup dan juga kepercayaan dari orang lain. Asbabun nuzul dari ayat tersebut ialah diriwayatkan oleh Sa'ad bin Mahsyur dan lainnya yang bersumber dari Abdullah bin Abi Qatadah bahwa turunnya ayat ini surah An-Anfal ayat 27 berkenaan dengan Abi Lubabah bin Abdil Munzir, seorang muslim yang ditanya oleh Bani Quraidah yang memusuhi kaum muslimin waktu pertempuran Quraidah tentang pandangan kaum muslimin terhadap mereka. Abu Lubabah memberi isyarat dengan tangan pada lehernya, maksudnya akan dibunuh. Setelah turun ayat ini, surah An-Anfal ayat 27, Abu Lubabah menyesali perbuatannya karena membocorkan rahasia kaum muslimin. Ia berkata, "Karena aku merasa telah berkhianat kepada Allah dan Rasul." Hadisna Abu Khuraib, hadisna Talaq bin Ghanam, an Syariq wa Qais, an Abu Hashin, an Abu Sholih, an Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Addal amanata ila mani tamannaka wa tahun man khonaka, yang artinya Abu Hurairah menceritakan kepada kami, Tolak bin Ghanam menceritakan kepada kami dari Syarik dan Qais, dari Abu Hashim, dari Abu Saleh dan Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang amanah yang bisa diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Surah An-Anfal ayat 27 yang menekankan larangan berkhianat kepada Allah, Rasul, dan amanat mengandung prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam politik. Meskipun tidak secara keseluruhan membahas sistem ataupun praktik politik tertentu, ada beberapa kaitannya. Yang pertama ialah integritas dan kejujuran. Ayat ini menuntun para pelaku politik untuk bersikap jujur dan transparan dalam kebijakan, janji, dan tindakan mereka, menjauhi kebohongan, manipulasi, dan korupsi, menjadi kewajiban yang sejalan dengan amanat yang mereka pegang. Integritas pribadi menjadi landasan kepercayaan publik dan kelangsungan sistem politik. Yang kedua ialah kepemimpinan yang amanah. Larangan berkhianat kepada amanah berlaku juga bagi pemimpin politik. Mereka harus menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, mementingkan kesejahteraan rakyat, dan menggunakan kuasa yang dimiliki untuk kebaikan bersama. Pengkhianatan amanat seperti penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kepentingan rakyat bertentangan dengan nilai-nilai yang ditekankan ayat ini. Yang ketiga ialah menjauhi pengkhianatan dan konspirasi. Ayat ini melarang segala bentuk pengkhianatan, termasuk dalam ranah politik. Politik yang bersih dari persengkokolan, pengkhianatan terhadap kesepakatan dan praktik-praktik kotor lainnya. Sesuai dengan pesan ayat ini, keadilan dan transparansi dalam proses politik menjadi prioritas. 4. Menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat kepada sistem politik sangat penting untuk stabilitas dan kemajuan. Menjalankan amanat dengan baik, bersikap jujur dan adil, serta menjauhi pengkhianatan adalah langkah-langkah untuk membangun dan memelihara kepercayaan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang amanah dalam Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.